Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalan, nama saya Udin, salah satu peserta PPG Batch 2 di tahun 2025 dari kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Dengan kesempatan ini saya melaksanakan praktik pembelajaran dengan tema Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup dengan nomor NIM 5252113530. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya masih semangat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Masih semangat? Semangat. Jawab semangat. Akan mengabsen kalian semua kehadiran kalian semua. Siapa yang tidak hadir? Yanto. Siapa? Cici. Pelajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Disimak nanti ada tanda jawab ya. Sekarang kita sama-sama menonton yang bisa dari Muhammad diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Kita simak sama-sama. Nah, ini. Bisa disimak? Bisa. Ya, sekarang kita menuju tentang pembelajaran satu dengan judul Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Barangkali siswi ada yang tahu Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup itu apa sama? Ya, terima kasih. Ada pertanyaan ya. Alhamdulillah. Ya, betul. Al-Quran itu dan Sunnah sebagai pedoman hidup itu adalah betul. Ya. Siapa yang ingin tahu tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup? Tentu siswa ada yang tahu. Siapa? Namanya siapa? Raisa. Apa Raisa? Al-Quran adalah wahyu. Wahyu dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau Sunnah? Ya, bukan. Quran. Berbedanya Quran dan Sunnah. Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang melalui malaikat Jibril langsung dikeluarkan Muhammadkan ya. Yang tadi videonya kan sudah di setel ya, sudah di untuk dari Muhammad itu kita pakai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dua apa tadi? Dua ya, itu mendapatkan wahyu ya, itu benar Al-Quran. Kalau Sunnah itu tadi
kata siapa? Aisyah, ya. Perilaku sehari-hari Rasulullah SAW yang dicontoh ya oleh umatnya, ya itu sunnah. Ya, perilaku sehari-hari Nabi Muhammad SAW tentang sunnah, ya. Ya baik. Terus Al-Quran dan Sunnah sebagai Quran itu memang betul. Ya, kita kalau tidak ada Al-Quran, kalau tidak ada Sunnah, maka kehidupan kita akan bagaimana? Ada yang tahu? Kalau tidak ada Al-Quran dan Sunnah di alam dunia ini, maka sebagai umat manusia akan seperti apa? Gitu. Jawab Pak. Akan tersesat. Ya. Jadi adanya sunnah dan Quran itu ya untuk di yang dunia ini untuk umatnya Nabi Muhammad SAW ya supaya manusia itu akan selamat hidup. Jadi tujuannya kalian supaya tercapai ya. Supaya mengerti ya. Nah, coba bacakan semua. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam dan selalu digunakan di dalam Al-Quran yang dari penjelasan Al-Quran. Kita ada Al-Quran, tapi ada hadis Nabi. Ya, jadi kalau tidak seimbang bagaimana? Kan kita jadi ragu-ragu, ya, kita kan ragu-ragu. Ada, Qurannya ada, nah, itu baru sampai. Nah, misalnya nggak ada hadisnya, misalnya nggak ada Al-Qurannya, itu tidak termasuk, ya. Jadi kita seimbang. Diragukan ya, karena yang tidak diragukan itu adalah ya komplit Al-Qurannya ada, hadisnya ada, dalil-dalilnya ada, itu tidak diragukan lagi ya itu maksudnya ya. Jadi sekali lagi Al-Quran itu merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Apa saja sunnah-sunnah itu, sunnah sholat duha, sunnah makan ya, nanti baca dulu itu apa kan? Nah, apa saja sunnah itu? Apa? Yang tahu? Sunnah apa saja sunnah itu? Baca apa saja? Terus di Idul Adha. Cara perilaku Rasulullah kita contohkan bersedekah dan sunnah Rasulullah. Jadi Bapak sekali lagi menjelaskan tentang Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Ya, kalau tidak ada Quran dan Sunnah maka kita akan tidak selamat dunia dan akhirat. Sekarang Bapak akan membahas atau kalian harus bisa membahas kasus bisa ngaji, ya nggak bisa ngaji Al-Quran, ya. Namanya yaitu simpulan, ya. Namanya itu simpulan, ya. Simpulan ini dulunya waktu kecilnya, ya belum pernah tidak mau belajar ngaji simpulan itu. Ya, nah beliau sekolah itu dipaksa oleh orang tuanya, ya mengaji juga dipaksa nggak mau, ya, jadi membantah ya kepada orang tuanya. Singkat ceritanya si bulan ini sudah dari kecil sampai remaja masih belum bisa baca Al-Quran karena dia itu tidak mau belajar. Selanjutnya si bulan ini ketika kedua orang tuanya ya meninggal dunia, ya beliau itu si Fulan itu tidak bisa untuk mendoakan kepada dua orang tuanya, ya. Kebingungan si Fulan itu karena beliau itu dulunya belum pernah bisa membaca Al-Quran, ya. Jadi tidak mau belajar membaca Al-Quran.
Jadi beliau itu kesusahan waktu ibunya orang saya meninggal dunia. Harus apa yang harus dibaca? Ya. Bingung, udah digunakan mengerti saya ya. Alhasil dia manggil seorang ustaz yang bisa mengaji untuk mengajikan ya kedua orang tuanya. Ya. Kalau ustaz itu kalau dulu kamu itu apa saja sih waktu kecil gitu ya. Kok sekarang masih belum bisa baca Al-Quran. Bapak Ustaz itu dibacaan Al-Quran ya, seperti Surah Yasin ya, dan sebagainya ya, kursi gitu ya. Nah, gitu. Nah, sudah cerita beres. Nah, jadi kesimpulannya ya bagi kita siswa yang ada di sini ya, kalian semua, apakah mau seperti simpulan itu? Mau tidak? Berarti kalian semua harus belajar membaca Al-Quran. Kalian buka bukunya, paketnya, ya, bukunya pelajaran yang tadi. Satu, baca bukunya. Nah, baca dan kalian ingat-ingat, ya, dan disimak baca dalam hati, ya. Nanti ada pertanyaan di Bapak. Baca bukunya. Yo, baca. Saya baca udah. Oh, ini kesimpulannya apa? Ada yang bisa bahas tentang Quran dan Sunnah? Kesimpulannya adalah Quran dan Sunnah merupakan pedoman hidup utama bagi umat Islam. Ya. Terus Al-Quran adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi manusia. Sedangkan Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketepatan Nabi Muhammad SAW serta melengkapi ajaran Al-Quran dan Sunnah adalah sumber utama ajaran Islam yang menjadi pedoman hidup. Ya. Jadi pedoman hidup bagi umat manusia agar supaya apa? Selamat dunia dan akhirat. Kesimpulannya yaitu tentang ajaran Sunnah ajaran hidup adalah supaya agar manusia itu selamat dunia dan akhirat. Sekarang Bapak akan membagikan isi kelompok KKPD-nya yaitu tentang Quran Sunnah sebagai pedoman hidup. Jangan lupa nama, bulan dan tanggal. Ya, tolong kalian dijawab. Ya, ya. KKPD-nya, KKPD-nya isi. Kalau sudah dibaca, sudah dipanggil oleh kalian, sudah dipanggil, ya. Sekarang disimpan kelompok. Kelompok kalian berdiri kelompok apa ini? Boleh, boleh. Ya, nama kelompok kelas. Tapi pembelajaran Sunnah dan Al-Quran dan Sunnah. Jadi intinya gini, pelajaran ini harus kalian terapkan, amalkan, diamalkan tentang Quran dan Sunnah. Ya. Nah itu untuk membangun kita semua di alam dunia dan akhirat. Nah sekarang kalian berdiskusi, ya. Berdiskusi tentang apa? Tentang Quran dan Sunnah. Kalian berdiskusi sama teman kalian. Kalian diskusikan. Misalnya tentang Quran. Kenapa sih Al-Quran ini bisa dimengerti, misalnya apa masalahnya?
Diskusikan. Pelajaran ini didiskusikan. Pelajaran sunnah atau kita didiskusikan. Sudah beres? Ya, terima kasih. Ya, janganlah. Kalau sekarang berarti kita lanjut lagi ke pelajaran yang selanjutnya. Apa hikmahnya yang bakal kalian renungkan? Hikmahnya apa? Tentang pelajaran? Bisa istiqomah. Salam munajat, maka makan langsung. Hikmahnya kita bisa tahu apa isi Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Kita belajar wajib, di sini ada huruf alif, namun hijaiyah. Hikmahnya kita Al-Quran itu kita hati kita jadi sejuk. Ya. Jadi sekali lagi kita dapat ilmu wah ya. Selanjutnya sekarang Bapak akan memberikan tugas ya menggambar ya. Karena tentang Al-Quran Sunnah, Al-Quran kan kalian kemarin sudah diajarkan oleh Bapak tentang huruf hijaiyah ya. Ya, bikin kali tentang huruf hijaiyah atau bismillah, misalnya pakai bagaimana? Itunya udah beres? Saya tunjukkan Bapak, saya tunjukkan. Oh, ini ya bagus ya. Lanjut ke dengan koreksi. Bapak mau tanya ya, mau tanya kepada kalian dalam referensi ini yang bisa kalian pelajari kisah Rasulullah tadi yang diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang di Gua Hiro, ya, di Gua Hiro kan, ya. Yang bisa kalian pelajari apanya gitu ya? Ada yang bisa jawab? Quran dan Sunnah ya, yang kalian refleksikan atau yang kalian bisa teladani perbuatan Rasul apa saja yang harus kalian diamalkan? Ya, namanya akhlak perbuatan Nabi itu harus ditiru oleh kita semua. Ya, karena Rasulullah itu akan menyamai kita ya, di hari nanti ya. Jadi kesimpulannya ya, Al-Quran dan Sunnah merupakan bagi umat manusia. Al-Quran wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus apa lagi tadi yang sudah dibaca, yang sudah diperhatikan kalian? Nah, itu sebagai sumber utama lagi dengan berpegang teguh dalam Al-Quran dan Sunnah manusia akan hidup terarah ya, simpelnya gitu ya, terarah alam mulia dan mendapatkan kebahagiaan hidup dan akhirat. Itu dengan doa alhamdulillah rabbil alamin. Terus sudah itu Bapak akan tugas lagi. Bapak akan tugas lagi bikin cerita tentang keikhlasan belajar Al-Quran ya. Buat tugas nanti itu di minggu depan kalau Bapak akan periksa ya tugasnya Bapak periksa ya tugasnya bikin cerita ya cerita tentang belajar Quran dan Sunnah Rasul ya apa saja contoh-contohnya belajar Al-Quran contoh-contohnya Sunnah Rasul apa saja ya jadi Bapak mau Bapak bisa hasilnya ya menyelamatkan kita ya, di dunia dan di akhirat. Jadi pelajaran ini ya sudah selesai ya. Kita bacakan alhamdulillah